Yang lebih baik cuma satu, korban harta dan jiwa untuk kepentingan alam dan manusia. Nggak ada yang lebih baik dari itu. Maka pemirsa, mumpung hari ini bulan Ramadan, bulan yang di sana penuh hikmah, bulan yang di sana penuh pengampunan, korbankan harta dan jiwamu. Itu perintah Allah dan dilakukan oleh para nabi untuk memahamkan manusia ini harus melakukan harta dan jiwa yang bukan milik dia. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Sebuah kitab yang membahas tentang segala sesuatu. Iqra dalam konteks negara punya arti yang lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dari Sabang sampai Merauke, gabung kembali di Nation on Track Metro TV. Kemarin sudah kita bahas tentang rahmatan lil alamin sebagai tugas manusia. Ternyata merahmati alam itu ada dua, yaitu alam itu sendiri dan merahmati manusia. Alam yang paling dekat adalah pepohonan yang menjadi salah satu produksi udara yang ada di diri kita, yang kita hirup setiap hari. Belum lagi nitrogen, belum lagi air dan sebagainya, dan itu milik Allah. Maka apapun yang ada di alam semesta ini miliknya, termasuk barang-barang yang saat ini berada di pasar. Apakah itu ayam, apakah itu sayur, manusia tidak mampu memproduksi itu. Ayam bikinan Allah, sayur bikinan Allah. Manusia hanya menikmati, hanya mengambil. Tetapi manusia sombong. Tanpa kepintaran saya tidak mungkin ada pupuk. Tanpa kepintaran saya tidak akan mungkin yang namanya minyak itu bisa dieksploiter lalu kemudian masuk ke tangki mobil. Bukan dari Tuhan. Kenapa? Butuh mata untuk mencari ilmu, butuh tangan untuk mencari ilmu, butuh pendengaran untuk mencari ilmu. Maka kepintaran juga dari dia. Artinya jiwa dan harta itu milik dia. Maka untuk merahmati alam, baik kepentingan pemeliharaan alam itu dan untuk manusia, harus memakai harta. Tetapi selama ini dianggapnya bahwa harta itu adalah milik dia, padahal itu milik Allah. Maka pemirsa, harta dan jiwa harus dikeluarkan kembali, karena bukan milik kita, miliknya dia. Maka Allah berfirman, nggak bisa enggak, terpaksa atau tidak, harus kamu keluarkan tuh harta dan jiwamu, karena itu milik gua. Surat At-Taubah ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi pemirsa di rumah, Allah sendiri berfirman, nggak ada yang lebih baik dari itu. Yang lebih baik cuma satu, korban harta dan jiwa untuk kepentingan alam dan manusia. Nggak ada yang lebih baik dari itu. Maka pemirsa, mumpung hari ini bulan Ramadan, bulan yang di sana penuh hikmah, bulan yang di sana penuh pengampunan, korbankan harta dan jiwamu. Itu perintah Allah dan dilakukan oleh para nabi untuk memahamkan manusia ini harus melakukan harta dan jiwa yang bukan milik dia. Maka pemirsa, Nabi Muhammad berhasil membangun sebuah peradaban karena manusianya paham akan hak dan kewajibannya. Kita akan bahas karena korban harta dan jiwa tanpa sistem akan berbahaya. Kemarin sudah kita bahas tentang korban harta dan jiwa sebagai penunjang rahmatan lil alamin. Ternyata kita sadari betul bahwa harta dan jiwa bukan milik kita, tapi miliknya. Terbukti di pasar, ayam, kemudian padi, kita tidak mampu manusia untuk memproduksi itu. Berarti pemirsa di rumah, ketika kita mengorbankan harta dan jiwa, harus atas nama siapa? Manusia ketika atas nama nafsu, berbeda persoalannya. Maka fase makiyah, fase tauhid adalah fase basmalah. Basmalah bi ismi, atas nama. Basmalah atas nama Allah. Ketika kita melakukan suatu perbuatan apapun dalam konteks korban harta dan jiwa, bukan untuk melakukan kerusakan,
Maka pemirsa, ketika kita mengorbankan harta dan jiwa, harus jelas tujuannya, yaitu berbuat kasih sayang, karena Allah telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 12 dan 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan sayang. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepada kamu, maka katakanlah, salamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Pemirsa, Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Siapakah pencipta langit dan bumi? Katakanlah Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Maka ketika mengorbankan harta dan jiwa, harus atas nama Allah karena itu miliknya. Maka ketika kita mengatasnamakan Allah, harus mengatasnamakan kasih sayang. Maka pemirsa, sejak awal saya katakan bahwa fase makiyah ini fase tauhid, fase basmalah, yang ayatnya pendek-pendek dan turunnya di Mekah. Basmalah ayat pendek, dan sejak awal saya katakan basmalah punya kepahaman yang banyak. Pertama, bisa diartikan basmalah sekedar ucapan Bismillahirrahmanirrahim, belum tentu perbuatannya kasih sayang. Yang kedua, ada pemahaman bahwa basmalah itu adalah kasih sayang. Maka semangat perbuatannya kasih sayang. Seperti yang barusan Allah firmankan, semangat perbuatan kita mengorbankan harta dan jiwa harus berbuat kasih sayang. Di dalam Nation on Track ini, basmalah dibongkar sebagai sebuah sistem, yaitu bahwa sistem negara, sistem kepemimpinan. Maka kemudian negara itu menjadi negara yang baik, negara baldatun thayyibatun warabul ghafur. Pemirsa, kemarin sudah kita bahas tentang rahmatan alamin tidak mudah. Di sana membutuhkan sebuah pengorbanan, yaitu harta dan jiwa. Yang kita sadari ternyata harta dan jiwa itu milik Allah. Maka kita di dalam mengorbankannya harus atas nama Allah, bukan atas nama pribadi, kelompok, dan golongan. Maka pemirsa, basmalah ini punya kepahaman yang cukup dalam. Bisa hanya sekedar kata-kata, bisa perbuatan. Dan yang terakhir, basmalah itu sebuah sistem yang besar. Karena itu pemirsa, sistem kasih sayang adalah sistem satu-satunya yang mampu melakukan segala sesuatu yang berujung dengan sebuah perbuatan yang bisa membahagiakan manusia di bumi. Maka basmalah adalah sebuah jargon yang sangat kuat dari seluruh para nabi. Maka seluruh para nabi di dalam melaksanakan sesuatu harus mendahului dengan basmalah. Sebagai ucapan dulu, kemudian perbuatan, dan basmalah akan menjadi sebuah sistem. Itulah sistem tauhid, yaitu mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah. Satu kesatuan sistem. Namun ketika kita bicara bahwa basmalah adalah sebuah sistem, saya ingin perkenalkan satu lagi. Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa warrahmanur rahim. Tuhanmu Tuhan yang Maha Esa, yang mana? Yang Rahman Rahim. Dan bahkan diulang di beberapa ayat di Al-Quran yang sudah spesial kepada para nabinya. Kita lihat ketika Nabi Sulaiman, Nabi Nuh melaksanakan basmalah. Dengarkan ayatnya pemirsa, surat Hud ayat 41 dan surat An-Naml ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha
penyayang. Pemirsa, seluruh para nabi menggunakan sistem ini. Basmalah atas nama Allah dalam berbuat kasih sayang. Bukan atas nama pribadi, atas nama golongan, atas nama kelompok. Maka ketika manusia sudah kembali kepada atas nama Allah, atas nama Tuhan Yang Maha Esa, tentu negeri itu akan membaik. Dan pelajaran ini akan kita bawa ke Indonesia. Untuk memperbaiki yang sudah baik ini, akan menjadi lebih baik lagi. Kita akan bongkar ke depan tentang basmalah itu sebuah sistem. Kemarin membahas tentang basmalah. Ternyata basmalah ada 3 pemirsa di rumah, yaitu basmalah dalam arti kata sebagai sebuah ucapan saja. Yang kedua, basmalah dalam arti kata semangat kasih sayang. Dan yang ketiga, basmalah dalam arti kata sebuah sistem. Nabi Nuh mengucap basmalah di sebuah perahu. Perahu merupakan sebuah amsal, sebuah negara yang besar, di mana di dalamnya baik awak, nahkoda, dan juga penumpang di dalam itu tidak boleh satu orang pun yang melubangi perahu karena kepentingan pribadinya. Maka tenggelamlah perahu itu. Demikian juga pemirsa, ketika bangsa ini ada satu komponen bangsa yang demi kepentingan pribadi dan kepentingan yang lain harus melubangi satu aturan yang ada, maka tenggelamlah negeri ini. Karena itu pemirsa, semangat basmalah dalam bentuk sebuah sistem harus kita mulai. Tentu sistem dalam basmalah itu adalah satu kesatuan yang satu. Karena basmalah adalah kalimat tauhid, yaitu sebuah ajaran mengesahkan Tuhan. Esa itu satu kesatuan yang satu, di mana di dalam sebuah peradaban ini tidak boleh ada orang-orang yang tidak punya, adalah orang-orang yang patuh taat kepada aturan sebuah sistem. Mas Ayub, dibuka Al-Imran ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa. Dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Berserah diri baik terpaksa atau suka, yaitu makhluk yang bersedia diatur oleh ketetapan Tuhan, oleh ketetapan sebuah sistem di dalam perahu itu. Maka apa-apa yang harus dijalankan dalam perahu itu, yang membuat sebuah visi bersama, yang akan kita jalankan bersama-sama. Nah, di sana nantinya pemirsa akan ada sebuah kesepakatan, akan ada sebuah janji-janji, dan yang terutama adalah janji moral. Di mana dari moral ini dimulai gendang sebuah revolusi, yaitu revolusi mental yang selama ini dilakukan oleh para nabi di dalam sebuah nation, di dalam sebuah perahu yang di dalamnya berisikan orang-orang yang sudah siap hati dan pikirannya untuk menjalankan dan mengatur kemana berlabuhnya perahu itu dengan satu visi yang sama, yaitu visi basmalah, visi atas nama Tuhan, visi bukan atas nama pribadi, bukan atas nama golongan, bukan atas nama kelompok, tetapi atas nama kepentingan bersama yang disepakati oleh bangsa itu, yang tidak keluar dari wahyu. Kemarin pemirsa sudah kita bahas bahwa basmalah itu salah satu adalah sebuah sistem, ya, ibarat sebuah perahu. Tetapi sesungguhnya perahu adalah sebuah perumpamaan negara yang besar. Di dalamnya harus ada pemimpin, harus ada awak, dan harus ada rakyat atau penumpangnya. Semuanya harus basmalah, semuanya harus satu visi, dan semuanya harus bersumpah. Ada sesuatu yang harus dilakukan agar supaya tidak salah satu di antara mereka ada yang melubangi perahu itu. Pemirsa, hari ini saya kebetulan bersama seseorang dari salah satu awak perahu itu. Seorang jenderal dari kepolisian, Bapak Tugas Dwi Aprianto. Pak Tugas, apa yang sudah dilakukan oleh jenderal di dalam memimpin Stukpa ini, dalam konteks revolusi mental atau sebagai khalifah di muka bumi? Bagaimana Pak Tugas? Kami menanamkan kepada para siswa kami bagaimana yang bersangkutan tetap setia pada masalah-masalah kebenaran, masalah-masalah kejujuran. Subhanallah. Dan hal-hal yang sederhana bagaimana yang bersangkutan bisa mencintai alam semesta. Luar biasa.
Dan saya berkeinginan bagaimana dari pendidikan di Stukpa ini para siswa saya bisa menjadi pelopor-pelopor revolusi mental. Subhanallah. Pemirsa, kemarin kita bahas tentang khalifah itu apa? Khalifah adalah pemelihara alam semesta. Salah satunya adalah dedaunan, pohon, dan sebagainya. Sudah ada program untuk menanam pohon, misalnya di Stukpa ini? Alhamdulillah, setiap siswa, apapun siswa yang ada di sini, saya wajibkan untuk menanam 1 buah pohon. Subhanallah. Dan yang bersangkutan misalnya dari SIP, Angkatan 44, 43, 42, yang bersangkutan saya perintahkan untuk menanam 1 pohon dalam 1 pohon itu dipelihara yang bersangkutan sampai yang bersangkutan dengan lulus. layak dan punya nama. Betul. Kita beri nama 1 persatu pohon nama yang bersangkutan. Pemirsa, polisi harus mempelopori tidak melakukan kerusakan bumi. Dan siapapun yang melakukan kerusakan, polisi harus melakukan tindakan. Karena polisi khalifah Allah untuk memelihara alam semesta. Pemirsa, di dalam kesepakatan di sebuah perahu itu, ada janji moral yang harus dilakukan. Nah, janji moral itu dari mulai pemimpin sampai dengan yang dipimpin. Mas Ayub, dibuka surat Al-Ahzab ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Pemirsa, ternyata Allah perintahkan para pemimpin untuk melakukan janji moral. Ya, memberikan contoh kepada yang dipimpin. Kita lihat besok, pemirsa di rumah jangan tinggalkan Nation on Track. Pemimpin Polri yang dalam hal ini di dalam Stukpa dan anggotanya berjanji moral ke hadapan Allah dan negara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah kita bahas tentang janji moral di atas perahu itu. Di mana janji moral itu merupakan sebuah awal kebangkitan era baru. Karena di sana ditekankan sebuah kejujuran. Pak Jenderal, apa yang sudah dilakukan oleh Jenderal di dalam memimpin Stukpa ini, khususnya terhadap para siswa? Apakah sudah ada janji-janji moral begitu? Jadi di Stukpa ini kami berikan kepada siswa suatu janji moral, janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hal-hal yang sederhana saja. Ya. Misalnya kita tidak boleh mencuri, Tidak boleh mencuri, pemirsa. tidak boleh melakukan zina, Tidak boleh berzina, pemirsa. jangan sekali-kali durhaka kepada orang tua. Jangan durhaka kepada orang tua, pemirsa. Kemudian sebagai seorang pemimpin nantinya juga dia harus bisa berlaku adil. Adil. Dan barangkali juga tidak berdusta begitu. Iya, itu berdusta itu sangat prinsip sekali sebagai seorang anggota polisi. Luar biasa. Kita harus melakukan hal-hal, ucapan, tindakan, maupun pikiran kita harus hati. Dilakukan berapa bulan sekali? Kita lakukan setiap 1 bulan sekali, kita harus mengulang kembali janji itu sebagai introspeksi apakah janji-janji itu sudah kita lakukan atau Ada saksi-saksinya? Ada, minimal kita saksikan dalam satu ikatan satuan kita 30 orang. Subhanallah, pemirsa, luar biasa. Ternyata Ten Commandment yang dilaksanakan oleh para nabi, khususnya Nabi Musa, dilakukan oleh Stukpa, Sekolah Pembentukan Perwira Polri Sukabumi. Yaitu diantaranya tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berdusta, tidak durhaka sama orang tua, dan tidak berzina. Pemirsa, karena semua ini ada di seluruh kitab. Rajim, hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pemirsa, janji moral yang menjadi awal proses dari sebuah revolusi mental telah dilakukan oleh institusi. Semoga seluruh institusi dan
masyarakat mengikuti janji moral yang positif dan ada dijamin oleh ayat-ayat Allah itu. Wattini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi pohon tin dan zaitun, demi bukit Tursina, menjadi petunjuk bagi manusia. Pemirsa, ini sebuah perumpamaan. Ketika itu Nabi Isa di bawah pohon tin, Nabi Musa di bukit Tursina, Nabi Muhammad di Gua Hiro. Apa yang dimaksud tempat-tempat ini? Adalah sebuah tempat untuk merekrut manusia, agar manusia punya mental yang betul-betul sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena manusia-manusia ini dipersiapkan untuk mengatur dan mengurus negara. Karena itu pemirsa, Gua Hiro adalah sebuah tempat brainwash, yaitu membrainwash manusia agar manusia memahami bedanya ro'yu dengan wahyu, bedanya basmalah dengan jahiliyah, bedanya manusia yang basmalah hanya sekedar ucapan, tapi basmalah sistem. Dan di sana diakhiri dengan sebuah perjanjian moral yang kemudian kita pakai di tempat ini, kita pakai di bumi ini, kita pakai di Indonesia untuk kita bawa bersama-sama. Salah satu contohnya adalah Stukpa kemarin, perjanji moral. Apa artinya? Bahwa Gua Hiro itu suatu tempat untuk edukasi, satu tempat untuk membrainwash manusia, agar supaya pada waktunya nanti ketika dia memproduk hukum, mereka layak, karena hukum diproduksi, dibuat oleh orang-orang yang jujur dan dilaksanakan oleh orang yang jujur. Maka pemirsa, hari ini merupakan akhir dari fase Makkiyah. Sesaat lagi kita akan bongkar tentang fase Madaniyah. Karena itu Gua Hiro itu penting. Pak Ayub dibaca surat Al-Kahfi ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan. Hari ini kita bawa ke Indonesia. Karena itu di Indonesia banyak lembaga-lembaga brainwash. Bagaimana lembaga-lembaga ini membrainwash orang-orang di dalamnya untuk dipersiapkan sebagai manusia yang berkualitas, khususnya di Indonesia, di dalam rangka membuat Indonesia baru ke depan, yaitu merevolusi mental untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang jujur, bangsa yang bertanggung jawab, bangsa yang produk hukumnya dilaksanakan orang-orang yang tidak punya kepentingan, dan orang-orang yang jujur, yang tentu anak cucu kita akan merasakan hidup yang bahagia di bumi pertiwi. Pemirsa, kemarin sudah kita bahas dalam beberapa hari ini tentang fase Makkiyah. Suatu fase di mana di dalamnya oleh para nabi, khususnya Nabi Muhammad, Rasulullah SAW, membangkitkan manusia dan mengajarkan manusia untuk agar supaya mereka mengetahui jati dirinya. Dan akhirnya dia mengetahui akan Tuhannya. Tauhid menjadi sebuah tujuan utama di dalam fase Makkiyah. Setelah manusia bertuhan, manusia itu jujur, dibawa hijrah ke sebuah fase yang namanya Madinah. Berarti ma itu tempat, din itu tegaknya sebuah hukum. Jadi Madinah adalah tempat di mana di dalamnya ditegakkan hukum Tuhan. Nah, kemudian Allah berfirman, bertanya kepada manusia, disuruh memilih mau pakai hukum Allah atau hukum jahiliyah. Surat Al-Maidah ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmal jahiliyyati yabghuna wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Artinya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? bagi orang-orang yang yakin, maka pemirsa, di fase Madaniyah atau kota Madinah yang hari ini dikenal oleh seluruh manusia di bumi, disebut sebagai Madinatul Munawwaroh,
yaitu sebuah kota atau sebuah negara di mana ketika itu menjadi mercusuar dunia. Artinya pemirsa, kalau ingin menjadikan kota atau negeri atau negara itu menjadi mercusuar dunia, jangan lupa rumus wahyu sudah ada sejak dahulu. Maka hari ini kita ambil hikmahnya, kita ambil tauladannya untuk kita terapkan di bangsa ini dengan diawali sebuah proses yang cukup besar buat bangsa, yaitu revolusi mental. Ketika kita semua, seluruh institusi jujur, maka hukum Allah akan berjalan dengan baik. Bayangkan pemirsa, pembuat hukum orang jujur, pelaku hukum orang jujur, maka hukum itu akan tegak dengan sebenarnya yang disebut sebagai ismun makan lidin, yaitu sebuah negara di mana negara itu menegakkan hukum Tuhan. Yang kemudian Rasulullah harus diminta kembali ke Mekah. Karena di saat yang sama Mekah masih merupakan sebuah negara atau sebuah kota begitu besarnya tingkat kriminal. Maka pemirsa jangan tinggalkan dulu. Kita bahas Rasulullah dari Madinah kembali ke Mekah lagi. Pemirsa, hari ini kita sudah masuk di sebuah fase Madaniyah. Yaitu sebuah fase di mana di sana sudah tidak ada lagi revolusi mental. Di sana sudah harus berjalan roda pemerintahan. Maka pola pikir di sana berubah. Bukan lagi kita berbicara mental, tapi sudah berbicara kesiapan. Bagaimana hukum kita ini lebih baik, bagaimana kabinet itu lebih baik, sehingga bangsa ini mencapai pada satu tujuan yang sesungguhnya, yaitu baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah, dalam proses pendirian, penegakan sebuah din atau sistem, maka di Madinah ini bicara kita sudah bukan bicara lagi tauhid, tetapi kita sudah bicara aqimuddin, penegakan sebuah sistem Tuhan di muka bumi. Diawali dari sebuah negara di mana kita berada di dalamnya. Artinya pemirsa, bahwa aqimuddin, sistem Tuhan bukan untuk salah satu negara, tetapi untuk dunia. Namun tidak mungkin dunia itu menjadi tegak sistem itu kalau belum tegak di negeri kita. Maka untuk dunia berawal dari negeri ini. Karena itu pemirsa, Allah berfirman, dan ini sudah lama diberlakukan oleh kepada para nabi. Mari pemirsa kita pendengarkan firman Allah di Asy-Syura 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. Artinya, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, yaitu aqimuddin, menegakkan sebuah sistem. Pemirsa, di Madinah ini atau di fase Madaniyah ini, kita bicara sistem. Mana sistem yang terbaik untuk bangsa? Ternyata Allah telah memberikan satu pengajaran buat seluruh para nabi, sistem yang sama. Dari Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Tentu kita semua adalah penerus-penerusnya. Maka pemirsa, kita seharusnya tidak terlalu banyak mengambil dan mengadop sistem-sistem yang lain. Karena sistem Injil dan Al-Quran, mana sistem yang terbaik? Tentu pemirsa, akan kita bahas lebih dalam di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.